Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Yuandra Putri dengan NIM 4004-0324-620012 dari Universitas Diponegoro, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Hari ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan interrupt dan timer arsitektur. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan konsep dari interrupt. Interrupt merupakan mekanisme pada microcontroller yang memungkinkan CPU menghentikan sementara program utama untuk menangani suatu kejadian tertentu. Mekanisme ini digunakan agar sistem dapat merespon peristiwa secara cepat tanpa harus terus-menerus melakukan pengecekan. Ketika sebuah interrupt terjadi, CPU akan menyimpan kondisi program yang sedang berjalan, kemudian menjalankan fungsi khusus yang disebut Interrupt Service Routine atau ISR. Setelah ISR selesai dieksekusi, CPU akan kembali melanjutkan program utama dari titik sebelumnya. Nah, proses interrupt dalam sistem seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa dimulai dengan menyimpan kondisi program yang sedang berjalan, lalu menjalankan ISR untuk menangani kejadian yang terjadi. Sumber interrupt. Contoh dari interrupt itu meliputi tombol yang ditekan, timer overflow, dan sinyal dari sensor yang memicu respons sistem secara cepat. Nah, di sini aku akan ngejelasin lebih lanjut terkait dengan Interrupt Service Routine atau ISR. ISR adalah fungsi khusus yang dijalankan ketika suatu interrupt terjadi. Setiap jenis interrupt biasanya memiliki ISR yang berbeda sesuai dengan sumber interrupt tersebut. Contohnya, interrupt dari timer akan menjalankan fungsi ISR timer. Interrupt dari tombol akan menjalankan ISR yang menangani input tombol. ISR biasanya berisi kode program yang menangani kejadian tertentu secara cepat dan efisien. Selanjutnya ada yang namanya vector table. Vector table merupakan tabel yang berisi daftar alamat memori dari setiap IRS pada sistem. Tabel ini digunakan oleh prosesor untuk mengetahui fungsi IRS mana yang harus dijalankan ketika interrupt tertentu terjadi. Ketika interrupt dipicu, CPU akan mencari alamat ISR pada vector table, kemudian langsung menjalankan fungsi tersebut. Selanjutnya ada NVIC pada STM32. Pada microcontroller STM32 yang menggunakan arsitektur ARM Cortex-M, sistem interrupt dikelola oleh NVIC, Nested Vectored Interrupt Controller. Nah, NVIC ini memiliki beberapa fungsi utama, yaitu mengatur prioritas interrupt, mengaktifkan atau menonaktifkan interrupt, mengelola nested interrupt, yaitu interrupt dengan prioritas lebih tinggi dapat menghentikan interrupt lain, dan menghubungkan interrupt dengan ISR melalui vector table. Nah, dengan NVIC ini, STM dapat menangani banyak interrupt secara efisien. Nah, berikut adalah skematik atau gambaran dari prosesor yang digunakan pada STM, yaitu Cortex-M processor. Selanjutnya ada interrupt matrix pada ESP32. Berbeda dengan STM32, ESP32 itu menggunakan sistem interrupt matrix. Nah, interrupt matrix ini berfungsi untuk menghubungkan sebagian sumber interrupt dari periperal ke interrupt yang tersedia pada CPU. Nah, keunggulan sistem ini adalah fleksibilitas dalam pemetaan interrupt. Interrupt dari periperal dapat dialokasikan ke interrupt CPU yang berbeda sesuai kebutuhan sistem. Selain itu, ESP32 memiliki dual core processor sehingga interrupt dapat diarahkan untuk dijalankan pada core tertentu sehingga mendukung sistem multitasking yang lebih kompleks. Selanjutnya ada juga yang namanya external interrupt atau XT. Nah, XT adalah interrupt yang dipicu oleh perubahan sinyal dari pin GPIO pada microcontroller. XT memungkinkan sistem merespon kejadian eksternal seperti penekanan tombol atau sinyal dari sensor tanpa harus melakukan polling secara terus-menerus. Nah, di sini tuh ada yang namanya konfigurasi pin. Pin GPIO harus dikonfigurasi sebagai input dan dihubungkan dengan modul XT agar perubahan sinyal pada pin dapat terdeteksi sebagai interrupt. Lalu ada trigger mode. Nah, ini tuh menentukan kondisi perubahan sinyal yang akan memicu interrupt, yaitu ada rising edge, yaitu interrupt terjadi saat sinyal berubah dari low ke high. Lalu ada yang namanya falling edge, yaitu
Interrupt terjadi saat sinyal berubah dari high ke low, lalu yang terakhir ada both edge, yaitu interrupt terjadi pada kedua perubahan sinyal. Dengan konfigurasi yang tepat, XT dapat memberikan respon cepat terhadap kejadian eksternal pada sistem embedded. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan terkait dengan nested interrupt dan priority grouping. Nested interrupt adalah mekanisme di mana interrupt dengan prioritas lebih tinggi dapat menghentikan ISR yang sedang berjalan. Selanjutnya adalah untuk memastikan sistem dapat merespon event penting lebih cepat daripada event yang sedang diproses. Nah, kalau priority grouping itu adalah mengukur struktur prioritas interrupt agar sistem lebih stabil dan juga responsif. Priority grouping itu terdiri dari dua level, yaitu yang pertama, premission priority, yaitu untuk menentukan apakah interrupt dapat menghentikan ISR lain, dan yang kedua ada sub priority, yaitu menentukan urutan eksekusi jika beberapa interrupt dengan prioritas sama terjadi bersamaan. Selanjutnya, aku akan jelasin terkait dengan timer arsitektur. Timer adalah peripheral yang digunakan untuk menghitung waktu atau event tertentu dalam microcontroller. Komponen utamanya ada 3, yaitu prescaler, counter, dan auto reload register atau ARR. Prescaler sendiri adalah membagi frekuensi clock utama menjadi lebih rendah agar timer dapat menghitung waktu dengan interval lebih panjang. Sedangkan counter adalah register yang menghitung naik atau turun berdasarkan clock yang telah dibagi oleh prescaler dan menjadi dasar fungsi timer seperti delay atau interrupt. Sedangkan auto reload register itu menentukan batas maksimum counter. Ketika counter mencapai ARR, nilai kembali ke awal dan dapat memicu interrupt atau event periodik. Nah, counter mode. Nah, di sini tuh ada up counter, itu tuh menghitung dari 0 sampai ARR. Sedangkan down counter itu tuh menghitung dari ARR ke 0, kebalikannya. Sedangkan kalau up down atau center alike itu tuh menghitung naik dan turun sering digunakan pada PWM. Selanjutnya ada timer mode. Nah, di sini tuh ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada basic timer, digunakan untuk menghasilkan interrupt periodik atau delay, cocok untuk schedule, polling, atau event yang harus dijalankan secara reguler. Sedangkan PWM atau pulse width modulation adalah menghasilkan sinyal dengan duty cycle yang dapat diukur. Banyak digunakan untuk mengontrol motor DC, LED, brightness, atau servo. Selanjutnya yang ketiga ada input capture, yaitu untuk mengukur karakteristik sinyal eksternal seperti periode, durasi pulsa, atau frekuensi sinyal. Contohnya itu seperti membaca sensor rotary encoder atau pulsa sensor ultrasonik. Yang terakhir ada output compare, yaitu memicu event ketika counter mencapai nilai tertentu. Biasa digunakan atau bisa digunakan untuk membuat alarm, trigger event, atau sinyal kontrol waktu tertentu. Nah, di sini aku juga akan ngejelasin terkait dengan watchdog timer, IWDG, dan WWDG. Watchdog timer adalah timer khusus yang digunakan untuk mendeteksi program hang atau sistem gagal. Jika program tidak merespon dalam waktu tertentu, watchdog akan mereset microcontroller secara otomatis untuk menjaga sistem tetap berjalan. Yang pertama ada independent watchdog. Itu tuh untuk menggunakan clock internal bekerja secara mandiri dari sistem utama, cocok untuk proteksi kritis yang harus selalu aktif. Terus yang kedua ada WWDG atau Window Watchdog, yaitu memiliki batas waktu refresh tertentu. Program harus melakukan refresh dalam window. Jika terlalu cepat atau terlambat, sistem akan mereset. Nah, manfaatnya adalah untuk meningkatkan keadaan sistem kehandalan sistem embedded, dan yang kedua untuk menghindari crash atau hang yang mengganggu operasi. Nah, di sini juga aku akan menjelaskan terkait dengan perbedaan arsitektur interrupt dan timer pada STM dan juga ISP. Nah, yang pertama, dari aspek CPU, STM32 itu menggunakan ARM Cortex-M atau single core, sedangkan ESP32 itu dengan extensal dual core. Terus dari interrupt controllernya,
STM32 itu pakai NVIC, sedangkan ESP32 itu pakai interrupt matrix. Untuk interrupt mappingnya, STM32 itu pakai fix yang diatur melalui vector table, sedangkan ESP32 itu fleksibel, bisa dipetakan ke core tertentu. Untuk STM32, timer itu banyak tipe. Bentar, itu table-nya kepotong. Wait. Nah, tadi timernya STM32 itu tuh banyak tipenya. Yang pertama ada yang basic, PWM, input capture. Sedangkan untuk yang ESP itu ada general purpose timer sama fleksibel untuk dual core. Terus untuk nested interrupt-nya, STM32 itu mendukung prioritas diatur oleh NVIC. Sedangkan ESP32 itu mendukung diatur melalui interrupt matrix. Nah, mungkin itu adalah penjelasan terkait dengan materi kedua, yaitu terkait dengan interrupt dan timer arsitektur. Setelah ini, saya akan mensimulasikan percobaan terkait dengan materi kali ini. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan simulasi dan praktik langsung terkait dengan modul 2, yaitu soal interrupt. Di sini kita akan menggunakan dua microcontroller, yaitu STM32 dan ESP32, dengan skematiknya seperti ini. Ini microcontrollernya, terus nanti ada LCD-nya, terus ini diatur pinnya sesuai dengan konfigurasinya, ada SDA, SCK, 3,3 volt, dan ground. Lalu pin ini juga ke push button. Untuk LED-nya itu pakai LED internal. Nah, di sini langsung aja ke program untuk percobaan pertama pada ESP32. Nah, ini adalah program untuk percobaan interrupt dengan ESP32. Di sini untuk LED pin-nya itu menggunakan pin 2, untuk button pin-nya yaitu pakai pin 4 atau GPIO 4. GPI 04. Terus untuk SDA-nya itu di pin 21, SCL-nya di pin 22. Nah, terus di sini ada pengaturan untuk LED-nya. Pakai screen width-nya 128, screen height-nya 64, dan OLED reset-nya -1. Terus di sini ada active duration-nya. Mode aktifnya itu 10 detik, mode idle-nya itu 15 detik. Nah, ketentuan dari program ini tuh kayak gimana sih? Nah, ketentuannya adalah di sini. Jadi, program mulai dengan mode aktif selama 10 detik, LED bisa on off dengan push button. Jadi, pada saat mode aktif, LED itu bisa menggunakan push button untuk mengaktifkan dan menonaktifkan. Setelah 10 detik kemudian, itu pindah ke mode idle selama 15 detik. Nah, di sini tuh LED-nya nyala terus dan nggak bisa dimatiin dan nyalain pakai push button. Nah, setelah 15 detik kemudian, itu kembali ke mode aktif. Nah, siklus ini tuh terus berulang. Seperti itu. Ini sudah diatur juga untuk durasinya 10 detik dan 15 detik. Ini adalah programnya. Terus nanti untuk display dari OLED-nya ada ESP interrupt, terus ada modenya, aktif atau idle, terus LED-nya ada yang on atau off. Ini untuk tampilan di LED-nya. Terus ada sisa detiknya juga nanti dihitung mundur. Terus ada juga push button-nya, itu aktif ditekan atau tidak ditekan atau non-aktif. Terus ini ada void setup-nya. Seperti ini programnya. Nah, baik, langsung saja setelah programnya sudah dirasa betul, kita langsung saja masuk ke di build. Seperti itu. Setelah di build, baru di upload ke wiring apa namanya? Rangkaian fisiknya. Nah, di sini kita langsung aja build. Nah, ini lagi proses build dan sudah sukses. Setelah itu langsung di-upload. Ini lagi proses upload. Kita tunggu proses uploadnya. Nah, ini masih proses upload sampai 100%.
Nah, ketika sudah selesai, terlihat tampilannya ya teman-teman. Di sini ada tampilan di LCD-nya. Nah, di sini tuh di mode aktif tuh, 3 detik menghitung mundur. Dia tuh masih bisa dinyalain pakai push button. Sedangkan kalau misalkan udah di mode idle, dia tuh nggak bisa dinyalain pakai push button. Sekarang bisa dilihat LED-nya nyala terus. Ini yang biru ya, teman-teman. Nah, 3 detik kemudian dia akan masuk lagi ke mode aktif. Nah, LED-nya bisa dinyala matikan menggunakan push button. Nah, siklus ini tuh berulang menandakan bahwa konsep interrupt ini sudah berhasil disimulasikan pada ESP32. Ini bisa teman-teman lihat, sekarang di mode idle, nggak bisa dipencet lagi push buttonnya. Nah, berikut adalah hasil simulasi dari percobaan interrupt menggunakan ESP32. Nah, percobaan berikutnya adalah menggunakan microcontroller STM32. Di sini bisa teman-teman lihat, kelompok saya sudah melakukan wiring. Di sini ada STM32, push button, dan juga resistor. Nah, langsung saja kita ke programnya. Nah, untuk cara kerjanya itu sama seperti ESP32, yaitu mode aktif selama 10 detik, lalu masuk ke mode idle selama 15 detik, lalu masuk lagi ke mode aktif. Pada saat mode aktif itu bisa dihidupkan lampunya menggunakan saklar, sedangkan pada mode idle, dia tuh lampunya nyala terus dan nggak bisa dimatiin atau dihidupkan menggunakan saklar. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk codingannya sendiri ada define LED text itu di PA8, lalu LED integer di PIC13, dan button pin di PA0. Terus di sini juga ada mendefine untuk LED-nya, LED OLED, yaitu di screen width-nya di 128, screen height-nya di 64. Nah, di sini balik lagi ke bawah, bisa teman-teman lihat. Untuk time active-nya juga sama 10 detik, time idle-nya juga sama 15 detik. Terus kita balik lagi ke bawah. Di sini ada tampilan juga, ada print in, itu tuh untuk nanti di LED-nya. Nah, di sini ada hitung sisa waktu juga. Ini codingan untuk menghitung sisa waktunya. Jadi nanti di LED tuh bisa terlihat countdown-nya untuk kapan masuk ke mode berikutnya. Seperti itu. Ini untuk tampilan timernya, ini untuk tampilan LED-nya on atau off, dan ini untuk mendeteksi atau enggaknya. Dia programnya. Baik, langsung saja kita simulasikan. Nah, di sini kita sudah lagi compile ya, teman-teman. Nah, ini sudah selesai, sudah terupload. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk kondisi pertama, yaitu kondisi aktif, bisa dinyala matikan lampunya menggunakan push button. Bisa teman-teman lihat juga tampilan pada layar LCD-nya atau layar OLED-nya itu ada menghitung mundur. Nah, di sini sudah masuk ke mode idle, gak bisa dimati atau nyalakan menggunakan push button. Lanjut, sekarang dia sudah mode aktif, sudah bisa dinyala matikan menggunakan push button. Ini menunjukkan bahwa program sudah berjalan sesuai dengan codingannya. Nih, bisa teman-teman lihat. Untuk hasil dari percobaan menggunakan STM32. Nah, selanjutnya di sini saya akan mensimulasikan proyek dari kelompok kami. Nah, proyek dari kelompok kami ini itu menambahkan beberapa komponen, yaitu adalah LED dan juga sensor DHT, sensor suhu. Nah, ini adalah wiring dari program project dari kelompok kami. Untuk mekanismenya sendiri adalah ketika nanti suhu di atas 35 derajat, maka lampu akan menyala. Di bawah 35 derajat, maka lampu akan mati. Nah, ini ada sensor suhunya. Nah, di sini juga ada keterangan temperaturnya pada layar LED-nya. Nah, untuk programnya sendiri itu seperti ini. Nah, untuk programnya sendiri di sini untuk LED-nya itu ada di PC13,
Untuk LED ininya ada di PA8, LED eksternal. Kalau LED bawaan itu ada di PC13. Terus untuk button pinnya di PA0 dan sensor DHT-nya itu pakai PA1. Terus di sini juga konfigurasi LED OLED sama. Nah, di sini ada pengaturan juga untuk displaynya, yaitu nanti ada monitor suhu, ada temperatur, home dan juga indeks. Terus selanjutnya di sini ada, nah, LED sebagai indikator suhu. Di sini ada if temperatur di atas lebih dari 35 derajat, maka lampu akan menyala. Nah, jika di bawah, maka lampu akan mati. Seperti itu. Ini teman-teman sudah terlihat programnya itu ada di bagian sini. Kalau mau diubah, bisa diubah di bagian sini. Terus nanti ada juga tampilan serial printnya, yaitu temperaturnya berapa. Kayak gitu. Jadi langsung aja kita mulai percobaannya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa mekanisme dari program ini adalah ketika sensor suhu di atas 35 derajat, maka lampu akan menyala. Nah, di sini tuh sensor menunjukkan 36,7, maka lampu masih menyala. Kita akan menunggu sampai sensornya ini mendeteksi di bawah 35 derajat, seharusnya lampu itu mati. Nah, di sini bisa terlihat tampilan pada monitor suhunya. Di sini kita tunggu sampai suhunya tuh di bawah 35 derajat. Nah, di sini suhunya sudah 33,6, maka lampunya mati. Gitu. Nah, push button di sini tuh fungsinya hanya untuk merefresh aja, mengirim data ke monitor suhunya. Nah, di sini seperti yang dijelaskan sebelumnya, programnya ketika sudah jadi, nah di sini tuh kita bisa minta bantuan AI. Di sini aku pakai Gemini AI buat memodifikasi program STM32 sebelumnya itu menjadi ditambahin sensor DHT22. Nah, kita nggak usah ngoding dari awal, tapi tinggal minta Gemini-nya untuk tambahkan sensor DHT. Nah, dan minta tambahin juga tadi kalau misalkan lampunya itu nyala pada saat suhunya itu lebih dari 35 derajat. Nah, di sini dia akan memodifikasinya langsung dan kita bisa langsung coba untuk upload dan kita simulasikan. Nah, ini udah selesai, tinggal kita build aja. Nah, di sini build-nya juga sudah sukses. Lalu kita langsung upload programnya. Nah, di sini sudah proses upload. Dan sudah sukses juga, maka programnya sudah masuk ke dalam STM32 dan sudah bisa disimulasikan kembali. Seperti itu. Nah, berikut adalah penjelasan dari tugas project dan akhir pertemuan dari video ini terkait dengan materi intro. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.